bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua saudara-saudariku. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, amin. Sehat bukan? Oh haleluya. Bukankah Tuhan begitu baik menyertai kita? Karena itu kita bersyukur di pagi ini untuk menyambut renungan pagi. Ya Tuhan, perkenankan kami kembali datang kepadamu mengucapkan syukur, terima kasih untuk hari yang baru di mana kami menikmati kembali suasana sorga memenuhi hidup kami. Sehingga sepanjang hari ini kami boleh bersemangat melakukan seluruh aktivitas kami. Itu sebabnya kami mau mendengar lebih dulu firman-Mu disampaikan kepada kami sebagai pegangan kami hidup untuk hari ini, bahkan untuk selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu kuasa musik pujian. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Raja-Raja 3 ayat 15 berkata demikian. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara, setelah Ahab mati, Israel dipimpin oleh anak Ahab, yaitu Yoram. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Baca 2 Raja-Raja 3 ayat 2. Dan pada waktu itu Raja Moab melakukan pemberontakan, sehingga hal itu menimbulkan kepanikan dalam diri Yoram. Lalu dia mengajak Yosafat, yaitu Raja Yehuda, dan juga Raja Edom untuk berperang melawan Raja Moab. Sebelum melaksanakan rencananya, mereka terlebih dulu meminta petunjuk dari Tuhan melalui nabinya, seperti dikatakan, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pengawal Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Bacalah 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Akhirnya mereka menemui Elisa. Namun Nabi Elisa tidak begitu saja menyampaikan pesan atau firman Tuhan, meskipun mereka mendesaknya. Elisa membutuhkan persiapan yang baik untuk mendukung agar firman Tuhan yang hendak disampaikan benar-benar dapat diterima dengan sempurna oleh umat yang mendengarnya, yaitu dengan cara memanggil seorang pemetik kecapi untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Saudara, di sini dapat disimpulkan bahwa musik pujian itu sangat penting dan dapat menjangkau hadirat Tuhan. Dikatakan 2 Raja 3:15b, pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi mereka. Nah saudara, setelah musik dan pujian diperdengarkan, maka barulah pesan atau firman Tuhan itu disampaikan. Jadi umat yang mendengarkan firman Tuhan harus benar-benar berada di dalam hadiratnya, yaitu dengan cara mempersiapkan diri melalui musik dan pujian. Oleh sebab itu saudara, jangan abaikan
setiap pujian dan penyembahan. Peranan pelayan musik dan pujian itu sangat besar, yaitu mempersiapkan umat Tuhan yang akan menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya terkandung kuasa yang dahsyat, menggerakkan hadirat Tuhan, memenuhi kita, dan melalui pelayanan musik dan pujian, kuasa roh jahat dapat dihancurkan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, khususnya bagi para pemain musik dan para pelayan altar, kiranya mempersiapkan diri sungguh-sungguh, sehingga ketika naik di altar melayani Tuhan dan memainkan alat musik, maka saudara sangat diurapi oleh Tuhan. Kuasa Tuhan turun, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, semua orang merasakan hadirat Tuhan menjamah setiap mereka. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan akan membuat mujizat, terjadi kesembuhan ilahi. Saya tutup dengan Mazmur 149 ayat yang ketiga. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ternyata ya Tuhan, lewat musik dan nyanyian itu dapat mengundang kuasa Tuhan turun dan memenuhi ruangan di mana orang-orang memuji dan menaikkan pujian dengan musik. Itu sebabnya ya Tuhan, di dalam ibadah kami seringkali kami sungguh merasakan Engkau hadir menjamah, karena pelayan-pelayan altar, baik yang memainkan musik, demikian juga para choir, demikian juga worship leader dan singer, mereka bernyanyi dengan sungguh-sungguh, memainkan musik dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa, dan ternyata kuasa Allah dinyatakan dan turun menjamah setiap jemaat yang menaikkan puji-pujian. Itu sebabnya seringkali terjadi mujizat di dalam ibadah seperti ini. Dan ketika firman disampaikan, hamba Tuhan membawa firman itu mendapat urapan yang khusus, sehingga firman itu menjadi rema untuk setiap orang yang mendengarnya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengadakan persiapan sebelum kami mendengar akan firman-Mu dengan memuji-muji namamu dan bermain musik. Itu sebabnya bagi saudara yang bisa bermain gitar, gerakkan hatinya supaya memainkan gitar lalu menaikkan pujian, sehingga pada akhirnya sendirinya merasakan hadirat Tuhan menjamah. Segala hormat pujian bagi Engkau. Mari Tuhan, terpujilah namamu. Kami diberkati oleh Tuhan karena doa ini kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam saudaraku. Tuhan Yesus berkati dan tetap semangat.